waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita RRI ND edisi Senin 15 Mei 2023 dengan Sari Berita. Bupati Sika asuransikan 2.480 pekerja rentan. National Paralympic Committee NTT harapkan Kabupaten ND jadi wadah penjaring bibit atlet baru. Bersama saya Leli Kara, kita ikuti segera berita selengkapnya. Pendengar, Bupati Sika Franciscus Roberto Diogo Esos MSI asuransikan para pekerja rentan di Kabupaten Sika. Pekerja rentan yang akan diasuransikan oleh Bupati Sika diantaranya tukang ojek, petani moke dan juga nelayan. Bupati Sika mengatakan masyarakat Kabupaten Sika mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya para pekerja rentan kecelakaan kerja. Demikian disampaikan Bupati Robi Idong pada kegiatan sosialisasi program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kecamatan Mego dan penyerahan simbolis santunan jaminan kematian di Dusun Nabe Desa Kowi pada Sabtu 13 Mei 2023 lalu. Pada kesempatan itu Bupati Sika juga menyerahkan santunan jaminan kematian senilai 42 juta untuk Matias Pinden, seorang petani peserta bukan penerima upah. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sika, Valerianus Samador SP, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Maumere, Juwenli Sosilie, Ketua TPPKK Kabupaten Sika, Nyonya Maria Cahyani Idong SIKOM, dan para camat, kades, tokoh agama, dan juga undangan lainnya. Ketua Ombudsman NTT Darius Bedadaton mengharapkan agar momen KTT ke-42 ASEAN yang berlangsung di Labuan Bajo beberapa waktu lalu mampu menjadi ajang penuntasan permasalahan pekerja migran Indonesia PMI khususnya di wilayah NTT. Laporan selengkapnya disampaikan Veranda Garus. Kepada RRI, Kepala Ombudsman Nusa Tenggara Timur Darius Bedadaton mengatakan, menurut perkiraan, perdagangan manusia sekarang menjadi salah satu kejahatan terorganisir paling menguntungkan di dunia karena menghasilkan lebih dari 150 miliar dolar per tahun. 25 juta orang diantaranya berada di Asia Timur. Karena itu, momen ASEAN Summit 42 di Labuan Bajo harus menjadi ajang pembicaraan serius terkait peran penuntasan permasalahan tersebut oleh negara-negara ASEAN. Kita berharap ada kesepakatan yang dihasilkan di sana, terutama dari sisi perluasan elemen perangkat hukum yang lebih tegas dan keras untuk menjamin kepastian penanganan masalah tersebut. Oleh karena masalah tersebut sudah menjadi mafioso, menjadi mafia, dan sudah mengorbankan jutaan orang dari Asia Tenggara. Karena itu kita berharap negara-negara ASEAN prioritaskan penanganan masalah-masalah tersebut. Lanjut Darius, data Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI NTT menunjukkan pada tahun 2022 terdapat 106 pekerja migran Indonesia asal NTT pulang dalam peti mati sebagai jenazah dengan berbagai sebab. Dari jumlah itu hanya satu yang berangkat sesuai prosedur, sementara sisanya non-prosedural. Dalam 5 tahun terakhir, sedikitnya 657 PMI asal NTT pulang dalam peti mati. Mereka pekerja ilegal dan bisa diduga menjadi korban perdagangan orang. Angka ini menempatkan Nusa Tenggara Timur di peringkat kelima provinsi terbesar yang menyumbang jumlah PMI dari sejumlah sektor yang meninggal dunia menurut data BP3MI. Kita juga berharap di dalam negeri, pemerintah kita terus melakukan pembenahan dari sisi pemberangkatan tenaga kerja. Ada beberapa hal yang sering terjadi di kita dari sisi pelayanan yang perlu dilihat atau diperbaiki dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan, terutama terkait jaminan pemenuhan hak pekerja migran dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, guna memberikan perlindungan sejak mendaftar sebagai tenaga kerja sampai
berangkat atau pemberangkatan. Adapun beberapa saran yang diberikan antara lain, pertama, optimalisasi kantor layanan terpadu satu atap perlindungan dan pelayanan pekerja migran Nusa Tenggara Timur yang saat ini telah terbentuk di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Lalu kedua, memaksa seluruh perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia untuk membuka atau bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja Luar Negeri yang berada di Nusa Tenggara Timur untuk melakukan pendidikan dan pelatihan calon pekerja migran. Hal ini penting guna memudahkan pengawasan selama pendidikan dan pelatihan berlangsung. RRI ND, Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Pendengar, penjabat Bupati Lembata Dr. Andes Marianus Jawa terus melakukan pembenahan aparatur birokrasi daerah setempat. Setelah melantik pejabat fungsional di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Lembata, ia kembali melakukan penyegaran di tubuh Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata dengan keputusan Bupati Lembata nomor 388 tahun 2023 tentang pengangkatan dan juga pemberhentian Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di lingkungan pemerintah Kabupaten Lembata pada tahun 2023. Sebanyak 12 kepala puskesmas baru dan juga beberapa lainnya adalah kepala puskesmas lama yang dimutasi untuk jabatan baru. Kepada Kapus Baru, penjabat Bupati Lembata menekankan bahwa mereka yang dilantik merupakan peserta yang dinyatakan lulus diseleksi dan terpilih. Dikatakan Marsianus Jawa, 12 kapus ini memenuhi syarat kemampuan teknis dan kemampuan manajerial. Ia juga berpesan agar selalu baca Permenkes nomor 75 tahun 2014 tentang puskesmas, sebab di situ sudah dijelaskan tugas dan fungsi kapus dan apa yang harus dilakukan. Penjabat Bupati Lembata juga menekankan pentingnya pelayanan publik yang baik. Kita beralih ke berita selanjutnya. National Paralympic Committee Nusa Tenggara Timur saat ini fokus mempersiapkan atlet untuk ajang Paralimpik Nasional tahun 2024 mendatang, sekaligus menjaring bibit atlet baru. Laporan selengkapnya disampaikan Lady Badin. Ketua National Paralympic Committee NTT Victor Helengki Haning kepada RRI mengungkapkan National Paralympic Committee ini adalah wadah persatuan olahraga bagi para penyandang disabilitas dan sejak tahun 2015 NPC terbentuk di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan para atletnya telah mengikuti berbagai ajang perlombaan Paralimpik baik tingkat nasional maupun internasional. Victor Haning juga mengungkapkan bahwa kehadirannya di Kabupaten ND adalah untuk melantik dan mengukuhkan kepengurusan NPC Kabupaten ND, sekaligus diharapkan lewat wadah tersebut para penyandang disabilitas di Kabupaten ND yang memiliki bakat dan kemampuan di bidang olahraga semakin terasa dan terlatih, sehingga ke depan diharapkan dapat memberikan warna baru di dunia olahraga Paralimpik NTT, Indonesia dan juga dunia. Saya berterima kasih kepada teman-teman saudara di ND yang mau mengabdikan diri mereka menjadi pengurus NPC Kabupaten ND. Luar biasa teman-teman di sini yang kami harapkan dengan dibentuknya NPC Kabupaten ND bisa menjaring potensi-potensi atlet difabel, baik itu dari SLB, SB, sekolah luar biasa maupun sekolah formal yang punya potensi difabel maupun orang yang tidak sekolah, tidak difabel yang mau berpartisipasi untuk berolahraga. Yang penting punya minat dan bakat. Untuk menjadi atlet yang baik itu bukan hanya minat dan bakat saja, tapi ada proses, mekanisme lagi. Sehingga itu dibutuh ketahanan, ujian dan lain-lain, bakat juga. Sementara itu Sekretaris NPC NTT Albertus Vincentus Rehi mengungkapkan bahwa saat ini NPC NTT sudah membina 50 atlet Paralimpik di Kupang dan dirinya mengakui di kabupaten lain di NTT saat ini masih dalam taraf menjaring bibit atlet untuk dibina. Dirinya mengakui Kabupaten ND memiliki potensi bibit atlet Paralimpik baru yang potensial. Saat ini kita selain pengurus kita sudah ada bina sekitar 50-an atlet di Kupang. Khusus kalau di kabupaten lain itu kita masih dalam taraf penjajakan, penjaringan. Banyak sekali potensi. Saya sering beberapa kali keliling di beberapa daerah. Di Anda sini ada SLB 1, 2. Cukup banyak sih kita dorong mereka untuk mencari bibit atlet
supaya bisa dibina. Karena saya yakin bahwa ada banyak potensi di sini. Atletik ada renang juga ada, panahan juga mungkin ada. Nanti dibina lagi, kemudian yang paling penting nanti terutama yang anak-anak yang mampu dari tingkat sekolah. SLB itu yang paling penting, karena mereka sudah dibina secara khusus di SLB, tinggal MPC tinggal memanfaatkan potensi yang ada ini. Pelantikan dan pengurus NPC Kabupaten ND dijadwalkan akan berlangsung pagi ini di Studio Multipurpose RRI ND sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah. RRI ND, Lady Badin melaporkan. Pendengar, mengakhiri warta berita pagi ini, kami hadirkan dokumenter dengan judul Harmoni Indah di Lembah Gunung Meja bersama reporter Lady Badin. Pondok Pesantren Wali Sanga ND terletak di Lembah Gunung Meja, Kecamatan ND Selatan, Kabupaten ND, menyimpan sejuta cerita indah tentang harmonisnya hidup berdampingan di antara dua keyakinan yang berbeda. Yang menarik dari Pondok Pesantren Wali Sanga ini adalah praktik hidup toleransi dan moderasi beragama. Jauh sebelum moderasi beragama digaungkan, Pondok Pesantren Wali Sanga ND telah menerapkan toleransi dan moderasi beragama di sana. Di pondok pesantren ini, moderasi beragama tidak diajarkan sebagai ilmu pengetahuan, tetapi langsung dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti penuturan Siti Halimah As-Sadiah yang memimpin Yayasan Wali Sanga yang membawai Pondok Pesantren Wali Sanga. Karena selain memberikan ilmu pengetahuan, Pondok Pesantren Wali Sanga oleh pendirinya Kiai Haji Mahmud Ega, ayahanda dari Siti Halimah As-Sadiah, menginginkan para santrinya beradab dan menghargai perbedaan yang ada sebagai wujud dari Islam yang modern. Setahu saya itu bahwa pesantren ini didirikan resminya itu 1981, mulai dari keprihatinan dan dorongan seorang pastor yang saya masih ingat, dan saya waktu itu sudah SMP kelas 1, jadi saya banyak mengingat. Tapi Bapak sering bicara, andaikan satu anak dia pulang, dia mewartakan bahwa kenapa sih harus ada perbedaan, harus ada macam-macam di luar sana hanya karena perbedaan. Kalau satu anak saja dia pulang ke kampung dengan mewartakan bahwa kami di pesantren saja hidup dengan banyak suster yang keluar masuk, banyak para SWD suster yang keluar masuk, kami sudah terbiasa. Kalau satu anak saja dia bisa mewartakan ini di kampungnya, itu luar biasa indahnya. Toleransi dan moderasi beragama begitu kuat terasa di Wali Sanga. Hal itu terbukti dengan keberadaan frater atau calon imam Katolik yang ada di sana, tinggal dan membantu menjadi tenaga pengajar di Pondok Pesantren Wali Sanga. Frater Evans, seorang frater SWD yang saat ini bertugas di sana, menuturkan ketika dirinya mendapat informasi untuk ditugaskan di Pondok Pesantren Wali Sanga ND, ada sebuah kekhawatiran pada dirinya. Apakah dirinya diterima dan dapat membaur? Namun kekhawatirannya itu tertepis dengan kehangatan sambutan yang diterimanya oleh seluruh penghuni Pondok Pesantren Wali Sanga ND. Pertama kali saya mendengar bahwa saya mendapat penempatan di sini, saya tidak tahu harus buat apa. Karena baru pertama kali hidup bersama dengan sesama kita yang beragama lain. Lalu saya tidak tahu mau buat apa di sana. Langkah pertama yang saya buat adalah tanya teman-teman yang sudah pernah bertugas di sini, dan mereka bilang di sana itu orang baik semua. Kesana saja, jangan terlalu tanya banyak. Engkau alami di sana nanti. Dan saya bilang, oke, baik. Apapun yang terjadi di sana saya akan alami, membaur dengan mereka di sana. Salah satu santri senior di Pondok Pesantren Wali Sanga, Ginanjar, menuturkan,
bahwa ketika awal masuk pesantren, dirinya cukup canggung berinteraksi dengan para frater tersebut. Namun akhirnya komunikasi mereka semakin intens sehingga perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang untuk bersama. Awal kenal dengan para frater, mungkin rasa canggung untuk ngobrol, untuk cerita, untuk sharing. Tapi seiring berjalannya waktu, karena kedekatan, karena tiap hari interaksi dan tiap hari dalam kegiatan, jadi akhirnya berbaur seperti biasa, seperti sahabat. Frater Evans menuturkan bahwa sampai saat ini dirinya menjadi salah satu pengajar mata pelajaran bahasa Inggris untuk tingkat Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah. Dirinya juga ditugaskan menjadi pendamping para santri di asrama untuk membangunkan para santri tersebut agar menunaikan sholat dan juga mendampingi ketika para santri menjalankan kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Sungguh satu pengalaman yang tidak mungkin terlupakan dan menjadi contoh bagaimana menghargai perbedaan di antara sesama umat beragama di Indonesia ini. Dan apa yang saya alami di sini benar-benar luar biasa sekali. Awal saya datang diterima dengan baik, lalu dicintai juga oleh anak-anak di sini. Kalau sebelum-sebelumnya ada beberapa yang agama Katolik yang mengabdi sebagai pengajar di sini, ada beberapa orang, tetapi kali ini saya sendiri menjadi orang Katolik di sini. Dan saya merasa bahagia sekali karena sekarang saya masih berharap bahwa sekarang kami waktu sebelum-sebelumnya itu 1,5 tahun di sini. 1,5 tahun, tapi sekarang formasinya diperpendek lagi, jadi kami sekarang 1 tahun saja di sini. Jadi setiap tahun itu selalu ada frater yang datang untuk pindah ke sini untuk mengajar di sini. Saya di sini sebagai guru bahasa Inggris dan guru seni budaya untuk SMP, guru bahasa Inggris SMP SMA. Lalu untuk semua kegiatan yang ada di sini, awalnya rasa berat karena capek sekali. Saya tidak pernah sesibuk ini sebelum-sebelum. Tapi ketika saya diberikan tugas seperti ini, itu saya rasa bahwa saya dilatih untuk bertanggung jawab. Saya rasa bahwa agama ini bukan menjadi sesuatu yang pemisah, menjadi suatu pemisah bagi umat manusia untuk adanya pembedaan di antara agama-agama yang lain. Tapi di situ membentuk kita untuk saling bekerja sama, bahwa dalam agama-agama yang berbeda itu ada Bhinneka Tunggal Ikanya di dalamnya. Pendengar, menjadi Indonesia adalah bagaimana kita menerima perbedaan suku, bahasa, warna kulit, agama, juga ras. Karena menjadi Indonesia adalah memaknai perbedaan sebagai suatu kekuatan untuk maju. Semoga inspirasi bertoleransi dari Lembah Gunung Meja ini membius ke seluruh negeri, sehingga moderasi beragama menjadi tiang kokoh pemersatu bangsa. Dari ND Kota Rahim Pancasila, saya Lidi Badin mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND.